Semua produk berbasiskan tepung, stop. Semua produk berbasiskan tepung. Yang pertama itu, semua produk berbasiskan susu. Ya, hanya Ramadan saja. Ya, coba kita jadikan Ramadan itu bulan nyenengin badan kalau bahasa saya bilang. Kemudian yang ketiga apa? Semua produk yang berbasiskan minyak goreng. Kena semua kan? Makanya latihan mulai sekarang. Dan semua produk yang menggunakan gula, dan gula itu sendiri. Gula pasir ya. Udah berapa? 4 ya? Satu lagi. Masih siap? Siap. Yang terakhir, semua kurangi makan nasi putih. Insya Allah Anda tidak akan mati. Tenang aja. Ya? Ini kok hebohnya luar biasa. Biar kita nggak impor lagi nasi. Beras, maaf. Terus yang dimakan apa, Pak? Kan gitu ceritanya. Sebagian ada saya share. Kan judulnya kita butuh protein, kan gitu kan? Kita butuh protein. Benar kita butuh protein, tapi tidak mesti protein hewan. Sekali-sekali kita nggak usah makan protein hewan dulu. Protein dari mana? Anda bisa dapatkan dari nabati, kan gitu. Protein nabati kan banyak. Kalaulah Anda pengen makan protein. Ya. Itu. Contohnya apa? Ya kacang-kacangan. Makanya saya pernah share, tapi belum di sini pasti belum. Namanya diet Abasa. Diet Abasa. Nah, ini protein. Apa ini? Nggak kelihatan kan? Ya iya, jauh. Ini kacang. Kacang apa? Kacang almond. Anda makan ini 7 butir waktu berbuka puasa. Sebelumnya makan kurma dulu kan? Tet gitu. Habis makan kurma, makan ini. Buah. Udah gitu, udah kenyang sebenarnya. Apalagi tambah dengan air. Udah kenyang. Kalau masih mau lagi, bolehlah makan kacang. Berapa banyak? 7 butir saja. Jangan happy duluan. Kan judulnya mau bongkar-bongkar badan ceritanya. 7 butir aja nggak usah banyak-banyak. Banyak pilihannya. Ya, kacang ini, atau kacang walnut, atau pistachio. Kacang kedelai boleh nggak? Jangan kedelai. Karena nanti Anda akan lebay. Yang perempuan kebanyakan estrogen, yang laki-laki kebanyakan estrogen. Jadi, itulah, seperti itulah. Ya. Cukup? Cukup. Oh, belum. Kurang. Kalau kurang, apa yang harus Anda kerjakan? Nah, ini minumannya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Kalau seandainya kan Ramadan tuh kurma berlimpah ruah gitu kan. Apa susahnya masjid bikin dispenser banyak, cemplungin kurma ke situ untuk orang berbuka pakai air rendaman kurma yang Nabi ajarin. Ya ini subhanallah efeknya luar biasa loh. Kan sudah pernah saya bilang, kalau makan buah makalah buah sama kulitnya sama bijinya. Kan nggak bisa. Caranya gimana? Misalkan ini kurma, maka kalau ini air rendaman kurma, maka Anda sedang makan kurma tanda kutip dengan buah dan bijinya, kan gitu. Dan apa yang terjadi? Inilah proses difusi yang luar biasa. Anda akan terhidrasi luar biasa nih, terhidrasi. Artinya apa? Airnya dapat, nutrisinya dapat. Dahsyat kan? Apalagi Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau Ramadan saya katakan bikin tuh infus water, jangan lagi teh manis. Setuju nggak? DKM-nya pelan banget. Setuju. Biar berbuka sehat di Masjid Al-Azhar. Nanti kita promoin, gitu. Ya, bikin kurma banyak. Terus apa lagi? Ini air dahsyat loh. Jadi kita tuh kalau makan produknya Allah, kalau bahasa saya, itu kita menang banyak loh. Menang banyaknya apa? Satu produk kayak begini, isinya tuh luar biasa banyak. Ya. Jadi kalau contoh misalkan di sini ada, sekarang hari ini saya bawa ketumbar. Ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, kadang-kadang dia punya mineral, iya. Dia punya vitamin, iya. Tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya. Mari lihat kan di postingan saya di IG ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita habis minum ini bapaknya yang ubannya jadi hitam kembali. Loh, serius? Kalau Anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik, Bu, Pak. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Tubuh kita jadi berkata cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya tuh. Nah, pekerjanya ini harus Anda supply makanan yang benar. Siapa dia? Vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu. Letaknya di mana? Jadi begini-begini nih. Nih. Ada biji-bijian, begini. Ini Anda minum. Jadi nanti dikasih dispenser banyak gitu kan. Ada air rendaman kurma, ada air rendaman kunyit, ada air rendaman cengkeh gitu kan. Subur banget tuh rahimnya nanti. Habis Ramadan, nikahlah. Kalian belum nikah. Woi, dalam lama kemudian hamil ya. Gampang kan? Gitulah kurang lebih ya. Subhanallah. Dan itulah kasih sayangnya Allah kalau sayang. Jadi Allah tahu gitu kan, untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, ya kita harus makanan yang sehat. Dan tidak mahal. Apa mahalnya ini? Ini isinya apa?
Jadi kunyit itu ketika Anda campurkan dengan merica, itu efek double-nya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Maka tadi malam ini saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma 2 ruas kunyit dan tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul, iya kalau minumnya seember. Ya kalau kunyit cuma 2 ruas kayak beginian gitu kan, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah saya nggak tahu tuh. Dok, ini saya bawa jurnal nih, dia bilang. Jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul. Iya kalau banyak. Kan tadi akhir dibacakan di depan tadi kan, wakulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Ya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Pete itu bagus nggak? Bagus, makan aja. Jangan banyak-banyak. 3 butir, 2 butir, kalau suka. Ya. Semangka misalkan, semangka tuh saya pernah sharekan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran Anda makan semangka itu sama kulit-kulit hijaunya. Oh iya, ada penelitiannya, ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman, dia peneliti, ada penelitian. Dalam semangka, kulit semangka hijau itu ada gelatinnya, ada kolagennya, banyak banget. Kalau nggak bisa makan begituan gimana? Udah potong aja semangka, cemplungin ke sini kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia nggak ada kurma, nggak banyak kurma, maka Anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam bisa nyemplung. Dan rasanya akan very very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau Anda makan misalkan rimpang ya, rimpang tuh kayak kunyit atau jahe Anda rebus sama Anda rendam, lebih enakan ini kalau saya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita, jadi apapun yang Anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya Anda sedang mempersiapkan, mewariskan gen-gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Pak Son? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein, ya akhirnya DNA-nya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Jelas ya? Asam amino letaknya di mana? Ini begini-beginian ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng gitu, nasi, nggak ada asam amino itu. Ada di mana? Nih asam amino nih, enzim. Di sini ada. Jelas ya? Jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan hawa nafsu Anda. Sebab apa? Sebab begini katanya, kata orang-orang ilmuwan itu. Hunger is the first element of self-discipline. Jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita. Kalau you can control hunger, you can control everything else. Ya, nanti ketika ada makan depan Anda berjalan, Anda tidak tergoda, wah keren tuh. Kan biasa begitu tuh. Apalagi Ramadan tuh kalau lagi siang-siang panas gitu kan, lihat orang yang puasa minum ini, minum itu gitu kan, luar biasa godaannya. Lalu bacalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga nanti waktu iftar. Ketika cendol lewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sirup, kolang-kaling tuh sehat, rumput laut tuh sehat, tapi jangan kasih sirup. Sirupnya nggak sehat. Kasih apa? Kasih madu. Kalau nggak ada madu, ya gula aren lebih bagus. Kalau nggak apa, udah makan gitu aja. Kolang-kaling sama rumput lautnya ada campur sama gula aren, gula aren, bukan gula merah ya. Gula aren atau gula kelapa itu jauh lebih sehat daripada makan kolang-kaling sama rumput laut pakai sirup. Simpel kan? Simpel. Murah nggak? Murah. Subhanallah kan? Jadi kita dapat enzimnya, dapat protein, apalagi kolang-kaling itu, subhanallah. Kolang-kaling itu, kolang. Dia, kolang saya share, kalau salah di IG saya. Kolang-kaling itu tinggi kolagen loh. Kolagen itu fungsi apa? Elektron supplier. Rumput laut juga luar biasa, bagus. Ya. Dan itu semua, ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian. Tinggal kita, kita optimalkan saja sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya katakan, obat. Bukan kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ketika Ramadan Anda ngerjakan ini, sebenarnya efeknya apa?